Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Erlina Rufaidah MSI selaku pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati MPD selaku pembimbing 2, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iko Mangwinata MSI selaku dosen pembahas. Perkenankan, saya Amar Ma'ruf, mahasiswa Pendidikan Ekonomi NPM 1713031061 yang pada hari ini berkesempatan untuk menyeminarkan hasil skripsi saya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Gambaran umum penelitian ini dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kedua, populasi yang digunakan yaitu sebanyak 3.439 mahasiswa FKIP Universitas Lampung yang menggunakan layanan electronic money di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, sampel yang diambil yaitu sebanyak 97 mahasiswa pengguna electronic money di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan purposive sampling teknik. Yang keempat, instrumen penelitian menggunakan kuesioner online yang dibuat melalui Google Form. Yang kelima, jenis electronic money yang diteliti yaitu terkait dengan ShopeePay, Dana, OVO, dan Link Aja. Rumusan masalah. Yang pertama, secara parsial, apakah ada pengaruh positif persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung? Yang kedua, secara parsial, apakah ada pengaruh positif persepsi keamanan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung? Yang ketiga, secara parsial, apakah ada pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung? Yang keempat, secara simultan, apakah ada pengaruh positif antara persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung? Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian. HA1, ada pengaruh positif persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HO1, tidak ada pengaruh positif persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HA2, ada pengaruh positif persepsi keamanan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HO2, tidak ada pengaruh positif persepsi keamanan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HA3, ada pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HO3, tidak ada pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HA4, ada pengaruh positif antara persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. HO4, tidak ada pengaruh positif antara persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Metode analisis data. Yang pertama, validitas untuk mengetahui apakah butir pernyataan atau item pernyataan yang disebarkan kepada responden itu bersifat valid atau tidak. Dengan melihat nilai R-tabel lebih besar dari alfa yang ditetapkan, yaitu 0,05. Sebanyak 20 butir pernyataan dinyatakan valid karena R-tabel telah memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan. Yang kedua, reliabilitas untuk mengetahui apakah pernyataan dari instrumen tersebut bersifat reliable atau dapat diandalkan, maka nilai tersebut harus lebih besar dari alfa yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dan di sini nilai Cronbach alpha diperoleh 0,91, yang artinya pernyataan atau instrumen dinyatakan reliable atau dapat diandalkan. Uji persyaratan data.
Yang pertama, normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hal ini harus dilihat dari nilai asim significant to tail lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dan di sini diperoleh nilai sebesar 0,2 yang artinya lebih besar dari alfa yang ditetapkan 0,05. Yang kedua, homogenitas untuk mengetahui apakah populasi berasal dari varian yang homogen atau tidak. Dan di sini diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan 0,05. Maka populasi berasal dari varian yang homogen. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melihat nilai linearitas harus lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan 0,05 dan di sini diperoleh nilai linearitas 1 yang artinya lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan. Sehingga ada hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, multikolinearitas untuk melihat apakah ada hubungan linear antar variabel bebas tersebut. Hal tersebut dilihat dari nilai tolerance dan VIP yang masing-masing nilai tolerance tersebut harus lebih besar dari nilai 0,1. Sedangkan dari VIP harus lebih kecil dari angka 10. Dan di sini persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan masing-masing nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,1 dan VIP-nya kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya, autokorelasi dengan menggunakan metode Darwin-Watson. Dengan syarat pengujian ialah Darwin upper kurang dari Darwin Watson kurang dari 4 kurang dari Darwin upper. Dan di sini diperoleh nilai Darwin Watson-nya sebesar 1,933 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat, uji heteroskedastisitas dengan melihat unstandardized residual yang di mana nilai residual ini harus lebih besar dari 0,05. Maka apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau alfa yang ditetapkan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan di sini persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan itu masing-masing lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, uji regresi linear sederhana atau uji T. Yang kedua, uji regresi linear berganda atau uji F. Yang pertama, uji linear sederhana melalui uji T, di mana T hitung harus lebih besar dari T tabel, dan diperoleh yang pertama, persepsi kemanfaatan 5,363 lebih besar dari 1,985. Artinya HA1 diterima dan HO1 ditolak dengan besarnya pengaruh sebesar 23,2%. Yang kedua, persepsi keamanan di mana nilai T hitungnya itu 5,789 lebih besar dari 1,985 dengan kesimpulan HA2 diterima dan HO2 ditolak dengan besarnya pengaruh 26,1%. Yang ketiga, persepsi kemudahan diperoleh nilai T hitungnya sebesar 6,437 lebih besar dari nilai T hitung yaitu sebesar 1,985 yang artinya HA3 diterima dan HO3 ditolak dengan besarnya pengaruh 30,4%. Yang kedua, uji regresi linear berganda melalui uji F untuk melihat secara simultan persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19. Di sini diperoleh bahwasanya F hitung itu sebesar 20,846 lebih besar dari F tabel yang hanya 2,703 dengan kesimpulan H4 diterima dan HO4 ditolak dengan besarnya pengaruh yaitu sebesar 40,2%.
Adapun kesimpulan dan saran, yang pertama, ada pengaruh positif persepsi kemanfaatan terhadap minat menggunakan electronic money pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apabila mereka menganggap bahwasannya electronic money hemat waktu, hemat ruang, tidak menguras tenaga, dan dapat digunakan sebagai medium bisnis, maka mereka minat untuk menggunakannya. Ada pengaruh positif persepsi keamanan terhadap minat menggunakan electronic money pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apabila mereka menganggap bahwasanya electronic money ini memberikan keamanan secara informasi data dan kesehatan, maka mereka minat untuk menggunakannya. Ada pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan electronic money pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apabila mereka menganggap bahwasanya electronic money ini memberikan kepraktisan, dapat digunakan sebagai medium pinjaman, dan dapat diterima di sebagian besar toko, maka mereka minat untuk memakainya sehari-hari. Dan selanjutnya, ada pengaruh positif persepsi kemanfaatan, persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan electronic money di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Oleh karena itu, apabila variabel kemanfaatan, keamanan, dan kemudahan secara bersama-sama memberikan kenyamanan bagi penggunanya, maka mereka akan menggunakannya. Oleh karena itu, dari kesimpulan tersebut dapat ditarik suatu saran, yaitu program pemerintah dan Bank Indonesia terkait dengan Gerakan Nasional Non-Tunai yang disingkat dengan GNNT sangat perlu digalakkan kembali agar penggunaan electronic money lebih ekstensif dan ekspansif di masa pandemik ini guna untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.